Bro dan Sis, selamat jumpa kembali dengan Bro Sartono dalam Renungan Pembawa Sukacita. Salam sukacita, salam sehat, berkah dalam. Pada hari ini Senin tanggal 6 Juni 2022, Bro dan Sis, saya ajak merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Perikop bacaan Injil adalah Yesus disalib. Permenungan hari ini saya beri tema Bunda Maria Teladanku. Bro dan Sis, pada hari ini 6 Juni Gereja memperingati Santa Maria, Bunda Gereja. Ayat yang terkesan dari bacaan Injil bagi saya adalah ayat 26 dan 27 yang bunyinya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Adegan ini yang ditempatkan dalam momen yang paling penting dalam Injil tentu mempunyai makna yang lebih mendalam daripada sekedar perhatian anak dan ibunya. Masalahnya, apa yang hendak dilambangkan oleh Yohanes dalam peristiwa ini? Banyak kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, karena bagian ini diletakkan dalam konteks penyerahan roh Yesus. Dapat kita baca dalam ayat 30. Dan darah serta air yang mengalir dari lambung Yesus yang ditombak. Kita dapat baca ayat 34. Di sini kita menemukan bahwa Yohanes hendak memberikan makna simbolis kelahiran jemaat Kristen. Saat ini adalah saat kemuliaan Yesus, yakni bahwa hidupnya ditinggikan, dan saat Yesus wafat, yakni saat menyerahkan rohnya. Di bawah salib Yesus berdirilah seorang perempuan dan seorang murid. Keduanya tak disebutkan namanya, seolah-olah mau menekankan sifat simbolisnya. Si perempuan kiranya menandakan ibu gereja, dan murid yang dikasihi adalah semua murid yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Injil keempat menekankan Maria di bawah salib dalam peranannya yang ganda. Pertama, sebagai lambang feminim ibu gereja yang menjaga para murid Yesus, yang menjadi anak-anaknya, dan konsekuensinya telah menjadi saudara laki-laki dan perempuan Yesus. Hubungan dengan Yesus tidak hanya secara individual, tapi juga mencakup hubungan dalam suatu komunitas, keluarga, saudara laki-laki, dan perempuan. Yang kedua, sebagai kemenangan perempuan yang menekankan peran serta perempuan dalam karya penyelamatan. Gambaran negatif Hawa dalam Perjanjian Lama telah diganti oleh Hawa dalam Perjanjian Baru yang memberi kehidupan.
Bro dan sis, dari Bunda Maria kita dapat meneladani beberapa hal, antara lain dalam hal iman, dalam hal kesetiaan, dalam hal kerendahan hati. Bunda Maria menyerahkan seluruh hidupnya pada kehendak dan rencana Tuhan. Bunda Maria tetap setia menjalani kehendak Tuhan, meskipun sangat berat, yaitu dari kesiapan menjawab panggilan Tuhan sampai Golgota, dan bahkan mendampingi para rasul sampai Pentakosta. Kelembutan dan kerendahan hati Bunda Maria sangat jelas dalam pelayanan dan kebersamaannya dengan orang lain. Bro dan sis, saya akan men-sharingkan perjalanan hidup iman saya. Dalam menjalani panggilan Tuhan sebagai katekis, saya ditugaskan di Kalbar. Di pedalaman, pernah saya ditawari untuk kerja di suatu PT yang cukup besar dan dijanjikan akan diberi kedudukan, tetapi saya kurang tertarik. Bahkan pindah ke Jawa atau Cilacap tetap sebagai katekis. Saya mau belajar pada Bunda Maria dalam menjawab panggilan dan perutusan Tuhan sampai saya masih diperbolehkan mewartakan kabar sukacita. Sampai usia kepala 7, saya mau tetap belajar untuk setia dan rendah hati kepada Bunda Maria. Bro dan sis, sebagai bahan refleksi, bagaimana Bunda Maria kita tempatkan dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu, supaya dapat meneladani Bunda Maria dalam menjawab panggilan Tuhan dan melaksanakan perutusannya, mewartakan karya keselamatan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.